pasti dibikin finishingnya tuh perfect, bagus gitu. Ini kita ngomongin estetika ya. Kalau yang KW itu biasanya kasar, asal. Karena dia jualnya kan memang tidak untuk segmen pasar yang mahal, pasti yang harganya. Halo friends, kembali lagi bersama saya Pria di Halo Pria Channel. Hari ini saya berkunjung ke tempat Bang Elan. Ya, halo. Ya, Bang Elan ini adalah seorang pengusaha muda di jam tangan. Ya Bang Elan ya. Apa nama bisnisnya Bang? Gpreneur namanya. Gpreneur. Kenapa namanya Gpreneur Bang? Gpreneur itu terinspirasi dari G-Shock Entrepreneur. Oh, G-Shock Jadi Entrepreneur. pengusaha G-Shock gitu maksudnya. Oh, jadi lu klasifikasinya udah menjurus banget ya G-Shock. Jadi kita memang sebetulnya multi brand, cuman fokusnya ke G-Shock, G-Shock. semua turunan Casio. Oh, jadi G-Shock, G-Shock. Baby G dan ProTrack. Gitu. Jadi tapi lu nggak menutup kemungkinan nggak menjual apa namanya di luar dari sini Nggak. gitu. Enggak. Jadi gue tetap menerima apabila ada orang mau jual atau misalnya ada peluang-peluang di luar merek Casio, gue tetap terima sih. Oh gitu. Oke. Yang paling laku itu apa Bang? Casio, G-Shock atau G-Shock. Pasti G-Shock ya? lah. Core bisnis gue G-Shock. Oh, kalau bisnis lu G-Shock. Itu Abang memulainya dari tahun berapa? Kenapa kepikiran kayaknya gue jualan G-Shock deh? Jadi awalnya itu 2008. 2008 itu gue masih kuliah di Bandung, di Unpad, Unpad, Pajajaran. Nah itu kayaknya mau jajan kan waktu itu punya pacar lah istilahnya. Terus mau jajan kayaknya duitnya kurang. Jadi akhirnya memutuskan untuk udah coba-coba aja jual-jualan apa ya kira-kira. Terus kebetulan gue suka jam juga. Nah akhirnya dari suka jam, make akhirnya nawarin teman-teman dari mulut ke mulut, akhirnya jadi jualan. Oh gitu. Ya itu jualannya belum gede, maksudnya ya ketika ada pembeli baru kita beliin barangnya. Jatuhnya, Oh dipesan dulu nih, gue mau ini. Kayak gitu. Jadi kita misalnya dalam seminggu itu yang mau misalnya satu atau dua orang baru kita belanjain barangnya gitu. Oh gitu. Dari 2008. Dari 2008 dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan seterusnya ya. Insya Allah. Amin. Terus nih kira-kira dari yang kan namanya juga anak muda ya Bang ya. Kan katanya kita mau mulai bisnis itu dari hobi kita. Benar. Ya kan. Nah tapi kadang nih kita nih anak-anak muda masih bingung nih apa namanya hobi gue nggak bisa menghasilkan atau kita di tengah jalan tuh berhenti gitu. Apa sih yang menurut lu membuat lu tuh masih konsisten jualan jam? Karena kalau menurut gue itu segala sesuatu yang konsisten itu pasti akan ada hasilnya. Jadi ketika kita fokus itu adalah suatu suatu proses di mana lo ngebentuk branding. Jadi kalau misalnya gue jualan G-Shock dari 2008 sampai sekarang, orang taunya kalau misalnya beli G-Shock ya ke Elan gitu. Oh gitu. Jadi branding itu lama-kelamaan akan timbul sendiri ya, walaupun dalam perjalanannya berat. Artinya nggak akan, apalagi segmennya kan jam original itu kan harganya juga lumayan mahal, sehingga juga mungkin awal-awal itu untuk jual juga orang harus bangun trust dulu, harus percaya dulu baru dia akan mau beli gitu. Cuma yang pertama awalnya dari mulut ke mulut, terus lama-lama kita bikin sosmed, terus bikin marketplace juga. Lama-lama orang lama-kelamaan akan percaya gitu. Nah intinya seberapa konsisten kita. Biasanya orang kalau matinya itu atau nggak bertahan. Tidak bertahan gara-gara tidak puas dengan apa yang didapatkan. Apa tuh maksudnya triggernya? Gue harus jualan jam, gue nggak mau. Gue sih sebetulnya nggak mengharuskan gue jualan jam gitu. Cuman karena pertama hobi gue jam, yang kedua gue udah kecemplung di bidang itu, dan akhirnya daripada gue nggak seriusin, mendingan gue seriusin. Oh jadi lu emang bener-bener yaudah gue mau fokusnya di jam ini. Akhirnya begitu. Oke. Itu akhirnya tuh kapan? Kan lu bilang akhirnya gue begitu itu. Jadi gini sebetulnya cerita dari balik Gpreneur itu panjang. Dari 2008 itu gue jual palu gada. Lu jual gue ada gitu. Lu yang mau lu mau gue ada. Misalnya kayak lu butuh kamera, butuh kacamata, butuh sepatu, butuh produk-produk yang lain, gue ada. Dulu gue pernah punya Instagram namanya Elan Store. Elan Store ya, oke. Nah, Elan Store itu dari munculin ya ini Elan Store. Ya, jadi Elan Store itu ada dari 2012 sampai 2015. Terus nggak ada sekarang? Ada, tapi masih nggak gue ada? pakai lagi. Kenapa tuh? Karena jualnya barang KW.
Oh, Jadi di situ tuh palu gada, bisnis palu gada. Ada sepatu, ada kacamata, ada baju, jaket, jaket, macam-macam. hoodie gitu ya. Dan ada G-Shock juga. Tapi yang Nah, KW. G-Shocknya ada yang KW, ada yang original. Oh, oke. Nah, gue berpikir saat itu ketika gue jual satu branding di mana gue jual KW dan original, orang akan susah kalau misalnya gue jual barang ori. Jadi trust dulunya, jadi nanti takutnya malah KW, jualnya KW. bener. Akhirnya gue rebranding dengan merek Gpreneur dan itu khusus original. Oh, oke. Gitu. Itu pentingnya ya, kita jadi harus mempunyai branding, bukan Ya. hanya barang-barang, emang barang-barang itu udah punya brand, tapi Ya. diri kita sendiri harus nge-branding Yes. bahwa kita ini adalah jualan jam, Betul. pengusaha jam. Oke, Betul. oke. Oke, Bang Elan. Terima kasih, ilmunya sangat bagus banget ini untuk brass brand di rumah. Terus gini Bang, tadi kan udah kita tahu nih sejarahnya Gpreneur. Di masa pandemi ini Bang, ya kan, susah banget atau sulit banget. Tapi kayaknya karena lu tadi udah pernah menyebut adalah media sosial, berarti nggak terlalu tidak terlalu terdampak ke lu, ke Gpreneur. Sebetulnya pandemi itu dari 2019. Iya. Sorry, 2020 ya? Iya, 2020. 2020 itu sebetulnya kalau mau jujur di awal-awal pandemi itu sangat terdampak. 2020 lu udah Ya, terdampak. jadi di 2020 itu kita lagi bagus-bagusnya. Hmm. Terdampak dulu penjualan itu di kuartal 2 di bulan April sampai Juni itu 50% saja. 50% aja. Terkikis 50%. Jadi mau nggak mau ya kita genjot dari yang lain, ya kan itu otomatis kontrak dengan Casio juga kan kita ditarget. Gitu. Kalau misalnya hanya jual 50% ya, tapi memang mereka juga paham bahwa kita memberikan pengertian bahwa memang tidak kita aja yang terdampak, tapi penjual-penjual yang lain juga pastinya kena juga. Cuman lama-kelamaan kesini-sininya mungkin situasi mungkin semakin baik, ekonomi mungkin sedikit banyak sudah mulai pulih, ya mulai kembali lagi gitu. Maksudnya mulai kembali normal lah gitu. Kalau ngomong terdampak, putus asa, cuman ya gimana kita struggle-nya aja, karena dulu kita melalui fase yang lebih sulit dibanding itu. Oke, betul. Jadi itulah pengusaha itu nggak boleh yang namanya pantang menyerah, malah harus mencari ide bagaimana cara berjualan. Mau pandemi atau nggak pandemi, itu balik lagi bagaimana kita jualan ya, Bang Elan ya. Sebetulnya menurut gue pengusaha itu yang penting adalah mental. Mental ya. Jadi mentalnya itu pengusaha atau bukan, karena ketika lu mentalnya nggak sekuat itu, karena orang nggak akan pernah. Jadi di awal-awal jualan itu tidak akan berjalan sebagaimana keinginan lu, semulus itu. Karena misalnya biasanya lu belajar dari orang yang sudah besar dulu. Kita kan pasti berpikirnya bahwa udah kalau gue jualan berarti gue bisa kayak dia. Iya bisa kayak dia kalau misalnya mental lu memang seperti kayak dia. Kalau enggak ya biasanya mati di tengah jalan. Oh itu. Jadi saran gue kalau misalnya mentalnya tidak kuat jadi pengusaha, jadi karyawan aja karena lebih safety. Oke. Ada gaji bulanan dan Maaf banget lain-lain. ya gaji. Kalau nyari yang safety, kalau kita pengusaha ini sangat tidak safety. Tapi ketika kita udah punya satu brand yang lumayan bagus, ya itu duit akan nyari kita sendiri sih. Tadi balik lagi kayak juga branding. Kalau kita udah branding kita kuat dengan sendirinya. Yes. Ya kayak gua kalau misalnya ingat Bang Elan. Nah itu bagian dari branding. Ya benar. Walaupun dan karena bukan peres, karena emang juga gini teman-teman, kalau kita udah membangun kepercayaan, trust, boleh banyak yang namanya toko jam ya kan, atau yang namanya ya toko jam, servis jam dan lain sebagainya. Itu bukan tempat Bang Elan doang, tapi banyak. Tapi karena kita trust ya. Walaupun temenan, kalau nggak kita trust pasti nggak bakal. Karena banyak kok yang gue di Jakarta rela ke Ciledug, banyak kompetitor kita banyak. Ya betul. Jadi apa? Ini bareng nih, Bang Elan selain jualan jam apa aja nih Bang? Maksudnya nerima servis jam ke ganti atau baterai, servis jam juga. Ya kalau untuk segmentasi jam ya itu kita harus tetap update terhadap produk-produk yang terbaru. Jadi kita harus gulung terus untuk mau maksudnya gini, kita jangan sampai jualannya itu aja gitu kan, karena teknologi tambah bertambah dan kita juga harus berani untuk nyetok barang-barang yang mungkin lebih teknologi terbaru gitu, sehingga ada variasinya untuk dipilih gitu. Oke.
Oke, ngomong-ngomongin teknologi terbaru nih bang ya kan, ini lagi zaman Tesla kan. Oh iya benar. Ada nggak tuh jam yang maksudnya nggak dari batu baterai, dari apa namanya listrik mungkin atau dari matahari gitu? Ada? Tesla itu kan basically Listrik listrik. kan, listrik Baterai itu kan jatuhnya listrik juga. Cuman kalau misal di jam itu di G-Shock itu kita ada namanya TAF Solar. TAF Solar TAF itu solar. ya dia itu menggunakan baterai tapi baterainya rechargeable. Jadi dia bisa ngecas sendiri dengan adanya matahari atau cahaya lampu. Oke. Jadi sebetulnya udah canggih banget sih dari zaman gue mulai awal jualan jam, teknologi itu udah ada. Udah ada ya, berarti udah emang jam ini. Sekarang itu jauh lebih canggih dibanding itu. Oke. Apa sih yang membuat jam tangan itu makin mahal? Itu kenapa bang? Kayak misalnya adalah artis pakai jam itu mahal banget gitu. Itu apa sih yang membuat? Sebetulnya kalau Jam itu mahal. ini sebetulnya sangat personal dan sangat subjektif. Kalau di gue itu perhiasan wanita itu banyak, anting, kalung Iya, tuh. dan lain-lain. Tas. Ya. Kalau perhiasan laki-laki ya jam tangan. Jam tangan. Biasanya laki-laki itu dikatakan mapan atau economic freedom itu ketika dia pakai jam yang lumayan pricey. Itu bukti bahwa dia mapan. Biasanya ya, tapi nggak semua. Nah, untuk orang-orang yang suka pakai jam. Nah, terus dan jam tangan ini kenapa mahal? Karena kita membeli teknologinya. Oh, teknologinya. Jadi ya. misal kita ngomongin Rolex, jadi di yang merek-merek besar itu mungkin yang aku sebutin di sini adalah Rolex karena Rolex yang paling common gitu ya. Rolex itu dia inovasi mesinnya bertahun-tahun dan mengeluarkan dana yang sangat mahal untuk bisa bikin mesin in-house. In-house itu maksudnya dia mesinnya tidak beli dari perusahaan lain tapi dia bikin sendiri. Oke. Nah, ketika dia bikin sendiri itu dia ada investasi di situ. Nah, investasi itu yang membuat brandnya semakin besar. Dan akhirnya ketika dia sudah seperti sekarang, Rolex itu udah menjadi branding bahwa dia adalah jam standar luxurious yang orang harus punya. Jadi kalau lo misalnya udah mapan ya lo harus punya Rolex gitu. Itu di situ brandingnya. Simbol lo sudah cukup mapan lah. Oke. Membedakan itu jam KW dan jam asli itu dari mana bang? Sebetulnya kalau misalnya kita pedagang jam atau sebetulnya pemakai jam, tips untuk teman-teman gitu ya, untuk menghindari. Sebetulnya yang paling simpel adalah beli di toko terpercaya, itu nomor satu. Pertama beli di toko terpercaya. Yang kedua adalah harganya tidak mungkin jauh dibanding harga pasaran. Maksudnya jauh lebih murah. Kalau jauh lebih murah itu udah pasti KW. Oke. Karena kita ada basis rate-nya, ada basis minimal ketika memang itu kita kan maksudnya dari Casio Indonesia itu sudah menerapkan modalnya segini nih. Kalau di bawah itu ternyata dia bilang asli, kita harus curiga. Oke, kalau misalnya itu jam harganya harga asli itu adalah 500.000 tapi dijual itu 100.000 berarti itu KW. Sangat dikhawatirkan atau sangat dicurigai itu KW. Oke, terus kan pertama tadi beli di toko yang terpercaya dan kedua harganya. Kalau ketiga itu kita ngomongin dari sisi mungkin orang yang sudah lebih lama pakai jam. Biasanya jam KW itu kalau kita ngomongin G-Shock ya, karena gue jualan G-Shock, itu fiturnya nggak jalan. Fitur tuh kayak gimana bang? Kayak misalnya G-Shock itu kan banyak fiturnya, kayak ada lampu, sensornya tuh di dalam sensor itu ada kompas, termometer, barometer, altimeter dan lain-lain. Jam KW yang murah-murah itu belum sampai sana dan tidak akan bisa. Oke. Teknologinya tidak secanggih yang original. Nah, itu juga salah satunya. Dan yang berikutnya adalah finishing dari jamnya. Jadi kalau misalnya jam original itu pasti dibikin finishingnya itu perfect, bagus gitu. Ini kita ngomongin estetika ya. Kalau yang KW itu biasanya asal. Karena dia jualnya kan memang tidak untuk segmen pasar yang mahal, pasti yang harganya murah. Tapi kan kadang nih bang, kita lihat juga KW itu hampir mendekati sempurna. Kalau ngomongin tadi estetik, pernah nggak ya kan kayak gitu? Itu gimana tuh? Jadi di G-Shock itu sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin jam yang mewah itu sebetulnya lebih gampang diidentifikasi. Karena kayak Rolex dan lain-lain, dia buka mesin, dia udah ada kode dan lain-lain. Kalau Rolex asli dan Rolex palsu itu udah pasti jelas beda walaupun dia belinya yang super copy.
Oh gitu. Nah, tapi kalau misalnya Casio itu gue berapa kali ya? 2 kali kalau nggak salah. Itu dapat ketipu gue. Gue sebagai pedagang ketipu. Tuh, pedagangnya ketipu. Ya gue ketipu. Jadi gue jual barang waktu itu. Disangkanya asli, Gue jual KW. disangkanya asli, ternyata pas sampai sana dia kolektor. Ini mah KW. Jadi ternyata ada detail-detail khusus yang menurut dia itu KW, dan akhirnya gue sadari memang iya, dan gue lebih hati-hati jadinya. Yang hebatnya lagi apa? Sensornya jalan. Nah, padahal itu KW. Padahal KW. Jadi mungkin sekarang itu produksi jam-jam KW itu sudah sangat modern dan teknologinya sudah sangat bagus ya. Sehingga mungkin kalau misalnya kita tidak teliti ya kecele juga gitu. Kadang-kadang ketipu, bisa jadi bahkan gue yang udah pegang belasan tahun juga bisa ketipu gitu. Cuma jadi lebih hati-hati. Oke. Jadi itu tadi ya tipsnya. Oke, terima kasih Bang Elan atas waktunya. Ya, thank you, semakin besar di Planner dan Amin. membuka cabang di mana-mana. Oh iya, satu lagi gue mau ngomong. Apa? Ketika kalian susah, obatnya adalah sedekah. Jadi ketika kalian banyak sedekah, pasti rezeki kalian nggak akan berhenti, guys. Amin. Tuh pesannya dari seorang pengusaha muda. Jadi ketika kalian sudah punya uang, harus dikeluarkan untuk sedekah. Oke. Kalau nggak sedekah ya kalian akan di situ-situ aja. Dan itu gue percaya karena gue udah ngalamin. Sip. Terima kasih Bang Thank you, Elan. Vic. Thank you. Dah. Thank you, guys.